Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kita dari kelompok 2 kelas PURC akan menyampaikan materi tentang perang dagang Uni Eropa dengan Indonesia dan Filipina dengan Indonesia. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Anggi Regita Pramesti, Charlie Antika, Dea Amalia, Dianina Riratri Haradian, dan Erlinda Susilowati. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Erlinda Susilowati. Dipersilahkan. Ya, bagian yang A, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan apa saja yang dihadapi Indonesia. Yang pertama ada perang dagang antara Indonesia dan Uni Soviet. Latar belakangnya yaitu yang pertama Indonesia menggugat Uni Eropa. Penyebabnya yang A, kebijakan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan dalam Delegated Regulation Supplementing Directive atau RED II. Yang B, diskriminasi kebijakan Uni Eropa terhadap kelapa sawit. Yang C, alasan Uni Eropa melarang BBN berbahan dasar sawit karena mengarah pada konsep ILUC. Yang kedua, Uni Eropa menggugat Indonesia. Larangan ekspor biji nikel yang dianggap merugikan Uni Eropa dan melanggar aturan GATT. Uni Eropa menganggap peraturan Indonesia mengenai minerba menyulitkan mereka untuk bisa kompetitif di industri besi dan baja, terutama dan stainless dan besi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan yang dipermasalahkan Uni Eropa ini bukan karena biji nikelnya, namun karena Indonesia sudah mengekspor barang jadi, bukan barang mentah lagi. Mereka ketakutan. Kita ini mestinya mengekspor barang mentah, namun kita sudah berubah menjadi barang jadi. Jelasnya. Selanjutnya ada perang dagang antara Indonesia dan Filipina. Next. Latar belakangnya. Next. Perang dagang Indonesia dan Filipina. Penyebabnya, yang A, Filipina membatasi impor minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan kopi Indonesia. Yang B, defisit perdagangan Indonesia dan Filipina semakin melebar. Yang C, pembatasan produk otomotif di pasar Filipina. Saya akan menjelaskan regulasi sengketa perang dagang Uni Eropa dengan Indonesia. Yang pertama ada countervailing, langkah retaliasi, Renewable Energy Directive II, dan request for consultations. Yang pertama ada countervailing. Jadi countervailing sendiri merupakan penambahan biaya masuk impor untuk menanggulangi berbagai kecurangan dalam aktivitas perdagangan. Hal ini diatur dalam World Trade Organization melalui GATT Article 4 dan GATT Agreement on Subsidiaries and Countervailing Duties. Kala itu, Uni Eropa menduga Indonesia telah melakukan kecurangan dengan memberikan subsidi pada komoditas kelapa sawit dan berbagai produk turunannya. Subsidi yang diberikan untuk ekspor menjadi lebih murah dan kompetitif. Itulah mengapa Uni Eropa menetapkan countervailing berupa tarif ganti rugi atau subsidi pemerintah sebesar 8% sampai 18% untuk produk impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia. Lalu ada langkah retaliasi. Indonesia tidak tinggal diam nih. Indonesia merespons aksi Uni Eropa dengan mengenakan tarif 20% sampai 25% untuk produk susu dari Uni Eropa. Lalu, Uni Eropa akhirnya juga membalas serangan langkah retaliasi dengan mengesahkan Renewable Energy Directive atau yang disebut dengan RED II, yang selanjutnya disahkan oleh aturan pelaksanaannya, yaitu Delegated Regulations, bahwa minyak kelapa sawit termasuk ke dalam komoditas yang memiliki Indirect Land Use Charge atau ILUC, di mana konsep ini menetapkan bahwa kelapa sawit sebagai tanaman yang memiliki resiko tinggi terhadap deforestasi sehingga tidak bisa digunakan untuk biofuel. Nah, kenapa kita bahas tentang biofuel? Karena Uni Eropa ini menjalankan kebijakan tentang bahan bakar
bahan bakar nabati sebagai bentuk komitmen mereka dalam melawan perubahan iklim sesuai yang tertera dalam Perjanjian Iklim Paris tahun 2015. Alhasil, biofuel yang berasal dari kelapa sawit akan dilarang dan pelarangan dimulai sejak 2024 dan akan berlaku total pada tahun 2030. Alasan Indonesia menolak Renewable Energy Directive itu adalah karena kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia, di mana hasil ekspor komoditi ini telah menyumbang sekitar 3,5% PDB Indonesia. Selain itu, industri kelapa sawit ini telah menyerap setidaknya 10,5 juta tenaga kerja. Dan lagi, Indonesia merasa produsen BBN yang berasal dari biji bunga matahari dan sebagainya itu merasa diuntungkan daripada BBN dari kelapa sawit. Dan yang terakhir, konsep ILUC yang dinyatakan oleh Uni Eropa belum ada bukti kebenarannya secara ilmiah. Lalu yang terakhir, ada request for consultation, di mana pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PRTI di Jenewa, Swiss, resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Gugatan ini diajukan terhadap kebijakan dan delegated regulation Uni Eropa karena dinilai mendiskriminalisasi produk kelapa sawit Indonesia. Regulasi sengketa perang dagang Filipina. Next. 1. Filipina menetapkan special safeguard terhadap produk kopi dan CPO. Filipina membatasi impor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil dan kopi sebagai langkah untuk mencegah kebanjiran produk impor di pasar lokal. Next. Yang kedua, pembatasan produk-produk otomotif di pasar Filipina. Untuk membatasi hal banjirnya, produk otomotif impor Filipina mengambil langkah safeguard berupa bea masuk, tindakan pengamanan perdagangan sementara terhadap impor mobil. Pasalnya, Indonesia menjadi negara yang mengekspor produk mobil dengan angka yang sangat besar. Filipina tahun 2019, tepatnya 2 tahun lalu, jumlah mobil yang tercatat sebagai komoditas ekspor mencapai 86.000 kendaraan. Melalui peraturan baru importir, mobil ini harus memberikan jaminan tunai sebesar 20,2 juta per mobil penumpang dan 31,8 juta mobil niaga ringan, di mana peraturan ini akan berlaku selama rentang waktu 200 hari dimulai sejak 5 Januari kemarin, dan tarif Komisi Filipina akan melakukan penyelidikan formal yang akan menentukan apakah ada manfaat untuk melakukan tindakan pengamanan secara definitif atau tidak. B. Pendapat kami tentang aturan dan regulasi dari masing-masing negara. Yang pertama, aturan Uni Eropa. Pendapat kami tentang aturan Uni Eropa ini akan sangat merugikan Indonesia, karena aturan Uni Eropa menyebabkan diskriminasi produk kelapa sawit, apalagi Indonesia disebut sebagai pengekspor kelapa sawit terbesar. Yang kedua, aturan Filipina. Pendapat kami, aturan Filipina ini kemungkinan besar akan memberatkan posisi Indonesia karena penambahan bea masuk yang ditetapkan Filipina tersebut, sehingga kemungkinan Indonesia akan mengalami kerugian di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu bagaimana pendapat kami mengenai masalah tersebut dan bagaimana dampaknya kepada Indonesia. Ancaman Indonesia kepada Uni Eropa. Yang pertama, ada ancaman Republik Indonesia boikot produk Uni Eropa, seperti pesawat, truk, dan barang impor lainnya, menurut Luhut Panjaitan. Yang kedua, Indonesia terancam keluar dari Iklim Paris. Yang ketiga, menyulitkan kegiatan ekspor Uni Eropa ke Indonesia.
Apa sih dampaknya bagi Uni Eropa di Indonesia? Mengganggu perkembangan industri produk biodiesel Indonesia. Yang kedua, komoditas kelapa sawit akan memburuk di mata global. Alasan Indonesia menolak aturan safeguard Filipina. Yang pertama, Indonesia mengekspor produk otomotifnya dengan angka yang sangat besar ke Filipina, seperti produk Daihatsu dan Toyota. Yang kedua, Filipina menjadi pasar empuk bagi Indonesia untuk mengekspor produk Indonesia. Yang ketiga, Indonesia khawatir produk kopi dan CPO yang akan membanjiri pasar lokal jika dibatasi ekspornya. Dampak Filipina-Indonesia. Produksi Indonesia akan dihambat oleh Filipina karena Filipina telah menaikkan pengenaan biaya masuk. Demikianlah diskusi kelompok kami tentang beberapa perang dagang yang dialami oleh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.